Untuk peserta manekung atau gembleng yang baru datang, mohon maafkan kemarin saya tidak bisa menyambut panjenengan dengan kadangan, dikarenakan pesanggerahan sedang melakukan rehab pemasangan keramik. Karena itu malam ini saya baru bisa menyambut kedatangan panjenengan. Untuk itu saya mau ngambil tahu sedikit tentang panjenengan yang baru datang. Ini mbak-mbaknya dari mana? Dari Jember semua. Mbaknya juga dari Jember. Oh, panjenengan dari Banjarmasin sendiri. Sendiri sama apa sama keluarga atau sama suami? Sendiri. 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 Ibunya yang dari Banjarmasin juga sendiri. Ada lagi yang dari Jember. Panjenengan dari Jember juga. Panjenengan dari Jember. Berapa orang dari Jember berarti? 6 orang. Bareng sama mbak-mbaknya ini. 6 orang. Berarti perempuan 3, laki-laki 3. Iya. Panjenengan bapaknya yang baru datang siang tadi dari mana? Dari Wonosari Gunung Kidul. Kayaknya pernah ke sini ya? Tapi waktu itu tidak manekung kan? Belum kan? Cuma membawa buku ya? Buku ya. Nah, terus untuk panjenengan? Oh, dari Jakarta. Sendiri? Sendiri. Ada lagi yang baru datang? Kalau panjenengan dari mana? Dari Sukorejo. Panjenengan? Dari Sragen. Kalau bapaknya? Ponorogo. Yang baru datang malam ini ada nggak? Yang baru datang malam ini? Belum ikut manekung karena datangnya udah sore, berarti belum manekung. Ada nggak? Nggak ada. Panjenengan datang kapan? 3 hari. Oh, sudah 3 hari ini. Sendiri. Jadi untuk siapapun yang baru datang, itu ikuti motivasi loh ya. Ikuti motivasi. Nah, ketika panjenengan baru datang, itu kan diberi motivasi. Kabari dulu keluarga, kemudian nonaktifkan Android. Ada motivasi seperti itu enggak? Panjenengan melakukan apa tidak? Saya enggak mau menerima pertanyaan-pertanyaan yang itu bukan tentang wahyu panca gaib gitu loh. Kenapa diberi motivasi seperti itu? Maksudnya supaya keluarga panjenengan yang mengetahui panjenengan berangkat ke sini itu tenang. Ya, tenang karena oh sudah sampai di tujuan. Nah, keluarga yang panjenengan tinggalkan itu tenang. Nah, ini menurut panjenengan baik apa enggak itu? Nah, kalau panjenengan enggak ngasih kabar, ujuk-ujuk langsung menonaktifkan Android, kan yang panjenengan pamiti, yang panjenengan tinggalkan di rumah enggak tenang kan? Ini orang sudah nyampe apa belum? Nah, itu. Nah, terus kalau Androidnya dinonaktifkan, misalnya dulu itu muter alarm, nah alarmnya dinonaktifkan dulu, baru Androidnya dinonaktifkan, alarmnya tidak tetap berbunyi.
Kalau waktu alarm itu sudah sampai, pasti tetap akan berbunyi Android-nya, walaupun Android itu dalam keadaan nonaktif. Itu harus seperti itu. Kenapa selama manekung atau gembleng Android harus dinonaktifkan? Karena ini sulit gitu loh. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan melalui ratusan video di YouTube Putra Romo Channel, ini sulit banget. Ini sulit, ini berat, ini tidak gampang. Untuk orang-orang yang tidak berani bertobat dan tidak berani memohon pengampunan. Itu sulit sekali. Sebelum manekung atau gembleng, laku panjenengan adalah laku murni menuju suci. Dikarenakan hendak menuju suci, arti maksudnya, dikarenakan hendak menuju suci, maka laku panjenengan itu harus murni. Murni dari seluruh bentuk ego. Murni dari seluruh bentuk pamrih dan murni dari seluruh bentuk arogan. Jika tidak murni, mana mungkin bisa mencapai suci? Itu sebelum panjenengan manekung atau gembleng. Nah, di dalam laku murni menuju suci, ini dibutuhkan wahyu pancalaku atau iman yang menjadi sikap dan sifatnya wahyu pancagaib. Tanpa wahyu pancalaku atau iman, panjenengan tidak akan bisa murni itu. Kalau panjenengan tidak pasrah, kalau panjenengan tidak menerima keputusan Tuhan, tidak mempersilahkan kuasa Tuhan, panjenengan tidak bisa murni. Lakunya itu nggak bisa murni. Artinya di dalam laku murni menuju suci itu dibutuhkan wahyu pancalaku atau iman yang menjadi sikap dan sifatnya wahyu pancagaib. Karena hanya dengan wahyu pancalaku atau iman, panjenengan bisa menerima apapun prosesnya. Bersedia menghadapi apapun prosesnya dan bersedia menikmati rasanya proses apapun dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya di dalam laku murni menuju suci itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan wahyu pancalaku. Itu sebelum panjenengan manekung atau gembleng. Ketika panjenengan manekung, ketika panjenengan gembleng, ini lebih rumit lagi. Lebih sulit lagi, lebih berat lagi untuk orang-orang yang tidak berani bertobat dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Untuk orang-orang yang tidak berani bertobat dan tidak berani memohon pengampunan kepada Tuhan, itu berat sekali, sulit sekali, rumit sekali manekung itu, gembleng itu. Karena apa? Karena manekung atau gembleng itu penyelesaian laku murni menuju suci. Jadi di dalam manekung atau di dalam gembleng ini, laku murni panjenengan diselesaikan di sini. Panjenengan berhasil atau tidak berhasil laku murninya. Sebelum manekung itu kan laku murni menuju suci. Nah, itu berhasil atau tidak berhasil di dalam manekung atau gembleng ini diselesaikan. Dikarenakan manekung atau gembleng adalah penyelesaian laku murni menuju suci, artinya dibutuhkan wahyu pancalaku atau iman secara totalitas. Totalitas di sini. Nggak bisa tanggung-tanggung, itu nggak bisa. Pasrahnya tanggung-tanggung, pasrahnya setengah-setengah, itu nggak bisa karena ini penyelesaian. Nah, dari sini kenapa Android harus dinonaktifkan? Laku murni menuju suci yang wahyu pancalakunya
tidak totalitas saja, panjenengan tidak bisa. Apalagi Wahyu Pancalakunya totalitas. Karena sebab itu, saya memberikan jalan agar supaya Android panjenengan dinonaktifkan. Namun sebelum dinonaktifkan, kalau sudah sampai di pesanggrahan, keluarga dikabari dulu. Setelah diberi kabar, diberitahu bahwa selama manekung atau selama gembleng, Android saya nonaktifkan. Harus seperti itu. Jadi tidak boleh egois. Kalau tidak seperti itu, nanti keluarga panjenengan sibuk WA saya. Nah, WA-nya nggak ada kaitannya dengan Wahyu Pancagaib. Nah, ini saya nggak begitu menyukai saya. Bapak saya atau suami saya atau istri saya atau keluarga saya namanya ini berangkat dari rumah jam segini hari ini, apakah sudah sampai di sini? Ini kan nggak ada kaitannya dengan Wahyu Pancagaib. Masa iya saya harus berurusan dengan hal-hal seperti ini, sementara saya sedang mengkhususkan diri mengabdi kepada panjenengan. Nah, hal ini terjadi dikarenakan panjenengan tidak ngabari, gitu loh. Hal ini terjadi karena panjenengan tidak memberi kabar kepada keluarga yang panjenengan pamiti, kepada keluarga yang mengetahui kalau panjenengan itu datang ke sini. Terlebih lagi setelah selesai manekung atau setelah selesai gembleng. Setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, lakunya adalah laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Ini lebih rumit lagi, lebih sulit lagi, lebih berat lagi bagi orang-orang yang belum capek, bagi orang-orang yang belum lelah. Karena orang-orang yang belum capek, orang-orang yang belum lelah, di tahapan ini pasti akan memilih mengulangi dan melanjutkan masa lalunya. Artinya akan kumat lagi kalau belum capek, kalau belum lelah. Sebelum panjenengan datang ke sini, sedikit banyak panjenengan sudah mengetahui tentang apa yang saya sampaikan, walaupun itu melalui konten-konten video pencerahan dari saya di YouTube Putra Roma Channel. Sedikit banyak itu panjenengan mengerti, paham atau tahu. Kecuali kalau caranya panjenengan menyimak itu di-skip dikarenakan videonya panjang. Nah, nyimaknya disimak dengan baik, tapi terlalu banyak yang di-skip. Maka yang di-skip itu yang panjenengan butuhkan. Nah, sehingganya panjenengan kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui. Nah, itu tidak menutup kemungkinan karena banyak di-skip, sering di-skip, maka yang di-skip itu tadi adalah pencerahan yang panjenengan butuhkan. Nah, karena di-skip akhirnya panjenengan kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui bahwa Wahyu Pancagaib itu bukan agama, bukan keyakinan, bukan kepercayaan, bukan ilmu kebatinan, bukan ilmu kesaktian, bukan ilmu kanuragan, bukan ilmu kekayaan mendadak, bukan ilmu untuk bisa membayar hutang, bukan ilmu untuk bisa menyelesaikan masalah, bukan ilmu untuk bisa menyembuhkan penyakit, bukan kepercayaan, bukan kejawen, bukan adat tradisi,
bukan desa mawa cara, bukan perguruan, bukan partai, bukan organisasi, bukan politik, bukan semuanya. Wahyu Pancagaib adalah jati diri sejatinya manusia hidup yang seumur hidup terlupakan. Artinya, di dalam prakteknya itu harus ada upaya-upaya mengenali diri, bukan yang lain. Nah, ini mengerikan sekali, para kadang. Ini mengerikan. Sudah mengerikan, bid'ah, sesat, kafir lagi. Kafir, sesat, bid'ah, terus nggak bener. Nah, panjenengan memilih ini loh. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam prakteknya Wahyu Pancagaib itu tidak mencari Tuhan. Nah, tidak mencari Tuhan. Apalagi mencari surga dan neraka. Enggak, sama sekali tidak. Nah, ini kan sangat menyesatkan. Nah, jadi di dalam prakteknya Wahyu Pancagaib itu tidak mencari-cari Tuhan. Apalagi mencari surga atau neraka. Terlebih lagi mencari bidadari 74 atau bidadara 74, enggak gitu loh. Sesat kan? Bid'ah. Kafir kan? Lah tentang ini saya berpesan untuk tidak gampang percaya, untuk tidak gampang tertarik. Saya memberikan saran agar supaya bersedia menyimak terlebih dulu dengan baik. Artinya nggak di-skip-skip, nggak ditonton, tapi disimak dengan baik. Karena dengan menyimak apa yang saya informasikan dengan baik, panjenengan akan mengerti dan memahami arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya. Artinya jenengan ngerti, paham dan tahu kalau ini bukan agama, bukan keyakinan, bukan kepercayaan, bukan bla bla bla. Itu tadi panjenengan akan tahu kalau panjenengan nyimak pencerahannya dengan baik. Nah, terus di dalam prakteknya tidak mencari Tuhan, tidak mencari surga, tidak mencari neraka, tidak mencari bidadari, tidak mencari bidadara, itu panjenengan tahu, paham dan ngerti kalau panjenengan mau menyimak informasinya dengan baik. Kenapa di dalam prakteknya kok tidak mencari Tuhan? Kok tidak mencari surga? Kok tidak mencari neraka, apalagi bidadari dan bidadara? Karena Wahyu Pancagaib adalah jati diri sejatinya manusia hidup. Sedangkan Wahyu Pancalaku atau iman adalah sikap dan sifatnya Wahyu Pancagaib. Karena sebab itu, di dalam pengkajiannya adalah mempelajari dirinya sendiri. Bukan mempelajari Tuhan, bukan mempelajari surga atau neraka, itu enggak. Yang dipelajari adalah dirinya sendiri. Yang dipraktekkan adalah dirinya sendiri. Kenapa? Karena jati diri kita ini sebagai manusia hidup, seumur hidup terlupakan. Terlupakan. Karena sebab itu, pembelajaran adalah mengkaji diri, bukan mengkaji Tuhan. Bukan mengkaji surga atau neraka atau bidadari atau bidadara, bukan. Apalagi mengkaji agama, bukan. Tapi mengkaji dirinya sendiri. Mempraktekkan dirinya sendiri.
Karena hanya dengan seperti itu, maka seseorang bisa mengenali lagi, bisa mengenal kembali siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya. Tidak dengan cara itu nggak bisa. Tidak dengan cara mengkaji diri, nggak bisa lah wong ini mengenal diri. Mengenal diri berarti kan suka ndak suka, mau ndak mau harus mengkaji diri lah wong mengenal diri. Dengan begitu, maka seseorang itu bisa mengenal dirinya itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Nah, setiap orang yang mengenal dirinya itu siapa, dari mana, hendak untuk apa dan hendak kemana, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dikarenakan dia sudah mengenal dirinya siapa, dari mana, untuk apa, hendak kemana, yang berarti mengenal bagaimana Tuhannya, maka seseorang itu bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga dirinya dimanapun, sampai kapanpun. Nah, siapapun dia, sebelum dia mengenal dirinya itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana, ya dia tidak akan tahu diri. Karena dia tidak tahu diri, maka dia tidak bisa membawa dirinya itu, tidak bisa wong tidak tahu diri. Menempatkan diri, menyesuaikan diri itu tidak akan bisa lah wong tidak tahu diri, apalagi sampai menjaga diri. Lah ini kalau diilmukan, ini ilmu sangat mengerikan. Nah, ini ilmu sangat mengerikan. Sebab karena itu tidak semua orang berani mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Tidak semua orang berani. Karena apa? Karena prakteknya mengerikan. Prakteknya itu mengerikan. Bagaimana tidak mengerikan? Kalau tidak mengerikan, mestinya semua orang berani bertobat kan? Berani bertobat, menghentikan seluruh masa lalunya dan tidak mengulang lagi. Namun dalam kenyataannya tidak semua orang berani bertobat kan? Berani menghentikan seluruh masa lalunya itu kan tidak semua orang. Orang-orang tertentu, orang-orang yang sudah capek, orang-orang yang sudah lelah, baru dia nekat memberanikan diri untuk bertobat. Yang arti maksudnya menghentikan seluruh masa lalunya. Tidak mengulang lagi. Nah, ini mengerikan sekali. Bagaimana tidak mengerikan? Ketika seseorang itu mulai mengkaji dirinya agar supaya mengerti, memahami, dan mengetahui siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, hendak kemana dirinya, maka dimulai dari saat itu juga ketika ada yang mengfitnah, dia tidak bisa membalas fitnahan itu. Ketika ada yang membuli, dia tidak bisa membalas lagi untuk membuli. Ketika ada yang membenci, dia sudah tidak bisa membalas kebencian lagi. Apa enggak mengerikan itu? Ini ilmu mengerikan kalau diukur dengan ilmu. Sangat mengerikan. Nah, panjenengan sudah mengambil kesimpulan untuk memilih ini. Artinya, panjenengan sudah berani bertobat di sini.
dan berani selalu memohon pengampunan. Nah, panjenengan berani loh, karena panjenengan sudah mengambil keputusan di sini. Dan itu sangat mengerikan, sekali lagi saya katakan itu sangat mengerikan. Bagaimana tidak mengerikan? Difitnah, diam, dibenci diam, dicari-cari kesalahannya diam, diadu domba diam, disakiti diam. Apa enggak mengerikan itu? Itu mengerikan sekali, jangan dianggap remeh loh. Jangan dianggap remeh itu. Nah, ini untuk orang-orang yang belum capek, untuk orang-orang yang belum lelah, kan bisa kembali lagi ke masa lalu, melanjutkan masa lalunya lagi, kumat lagi kan, kembali ke masa lalu lagi. Kalau belum capek, kalau belum lelah. Itu loh yang sedang saya kaji dan yang sedang saya praktekkan bersama ribuan kadang saya di sini. Dan panjenengan sudah berani mengambil kesimpulan ini, mengambil keputusan ini. Ini sebuah keputusan besar. Berani menemui saya di pesanggerahan ini, itu sebuah keputusan besar. Senin Pahing kemarin, ketika saya pahingan di Tulungagung, itu saya sempat berkunjung ke daerah Blitar. Karena saya ada kepentingan di sana. Dan ketika saya berkunjung ke daerah Blitar, itu ada beberapa orang yang tidak berani ketemu sama saya. Karena apa itu? Apakah karena wong edan bagu mengerikan? Untuk orang-orang yang ngerti wahyu pancagaib, untuk orang-orang yang paham wahyu pancagaib, untuk orang-orang yang tahu apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, maka itu adalah terlalu suci menurut mereka. Wahyu pancagaib itu terlalu suci menurut mereka. Karena itu, orang-orang yang ngerti wahyu pancagaib, paham wahyu pancagaib, dan tahu apa serta bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, tidak berani bertemu saya. Bertatap wajah secara langsung dengan saya itu tidak berani. Karena menurut mereka wahyu pancagaib itu terlalu suci. Jadi jenengan jangan main-main di sini. Nah, jangan main-main. Namun sesungguhnya terlalu itu nggak ada. Terlalu suci itu nggak ada. Suci ya suci, nggak pakai terlalu gitu loh. Nah, mereka memaknai wahyu pancagaib terlalu suci. Arti maksudnya seperti ini. Kalau pengkajian lainnya itu bisa dinodai, bisa dikotori, bisa dicampur aduk. Kalau pelajaran lain, pengkajian lain, itu bisa dikotori, bisa dinodai, bisa dicampur aduk. Dengan alasan lupa atau hilap. Atau kepepet. Atau terpaksa. Lah, wahyu pancagaib nggak bisa loh. Alasan kepepet, alasan terpaksa, alasan lupa itu nggak bisa di wahyu pancagaib. Salah tetap salah, luput tetap luput, dosa tetap dosa. Ini di wahyu pancagaib. Nah, maksudnya mereka memaknai wahyu pancagaib itu terlalu suci itu seperti itu sesungguhnya. Dikarenakan wahyu pancagaib sama sekali tidak bisa ternoda. Wahyu pancagaib sama sekali tidak bisa terkotori atau termomori. Dicampur aduk sama sekali tidak bisa. Harus benar-benar suci, harus benar-benar murni. Apa enggak mengerikan tuh? Saking mengerikannya, mereka yang memahami apa yang saya sampaikan enggak berani. Padahal saya datang di samping rumahnya. Tiap hari, tiap malam dia nyimak video saya. Namun ketika saya berkunjung ke sana, ke tempat kadang, dan kadang itu adalah tetangganya. Sangat dekat.
diberi kabar, dia tidak berani menemui saya. Tidak berani bertatap wajah dengan saya. Dia malah sembunyi di dalam kamar, nutup pintunya. Saya tidak berani ketemu sama Pak Web. Saya cocok dengan wahyu panca gaib. Tapi apakah saya mampu? Itu yang ada di pikiran mereka. Apakah saya mampu menjalankan wahyu panca gaib? Karena wahyu panca gaib terlalu suci. Saya tidak berani, saya belum layak, saya belum pantas bertatap wajah dengan Pak Web. Karena saya belum mampu menjalankan wahyu panca gaib secara maksimal. Itu loh yang ada di otaknya orang-orang yang ngerti, paham, dan tahu apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib. Jadi jangan pernah panjenengan menganggap remeh ini. Ada nggak manusia hidup yang tidak ingin sukses, yang tidak mau berhasil menggenggam dunia? Ada nggak? Sepertinya tidak ada kan. Semua manusia hidup ingin sukses, ingin berhasil menggenggam dunia kan. Bahkan menguasai dunia. Itu kan yang ada diingin. Keinginan yang ada. Namun dikarenakan ini sangat mengerikan, tidak semua manusia hidup berani bertobat. Tidak semua manusia hidup berani memohon pengampunan kepada Tuhannya. Padahal hanya dengan bertobat dan selalu memohon pengampunan kepada Tuhan, jangankan dunia seisinya. Yang dimaksud Tuhan saja manunggal. Nah, jangankan dunia seisinya. Yang dimaksud Tuhan saja manunggal dengan dirinya. Hanya dengan bertobat dan terus-menerus memohon pengampunan kepada Tuhannya. Letak ngerinya di mana? Walaupun hanya dengan bertobat dan selalu memohon pengampunan, namun ini sekali lagi saya katakan, kalau diistilahkan ilmu, ini ilmu yang sangat mengerikan. Letak ngerinya di mana? Satu, di dalam prakteknya ada yang mengfitnah, panjenengan harus membalasnya. Ada yang membenci, panjenengan harus membalasnya dengan cinta. Apa enggak mengerikan itu? Jangan anggap remeh loh. Ketika ada seseorang yang membenci panjenengan, panjenengan harus membalasnya dengan cinta. Apa enggak mengerikan itu? Ketika ada seseorang yang mengfitnah panjenengan, panjenengan harus membalasnya dengan kasih. Ketika ada seseorang yang menyakiti panjenengan, mencelakai panjenengan, mengancam panjenengan, mengancam keselamatan panjenengan, panjenengan harus membalasnya dengan sayang. Apa enggak mengerikan itu? Ini enggak semua orang mampu melakukan. Itu loh ngerinya. Dibenci, diam saja. Dibenci, diam saja. Kalau harus melakukan sesuatu, maka sesuatu yang dilakukan dengan cinta kepada orang yang membencinya. Difitnah, diam saja. Kalaupun harus melakukan sesuatu, maka sesuatu yang dilakukan itu harus dengan kasih untuk orang yang mengfitnahnya. Ketika ada seseorang yang berusaha mencelakai kita, berusaha menyakiti kita,
berusaha menghancurkan kita, berusaha mencelakai kita, harus diam saja. Diam saja. Kalaupun harus melakukan sesuatu, maka sesuatu yang dilakukan itu harus dengan sayang kepada orang yang berusaha mencelakai kita, menyakiti kita. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang berusaha membenci jatuh dan hancur satu persatu. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang berusaha mengfitnah mengalami jatuh dan hancur satu persatu. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang berusaha mencelakai kita, menyakiti kita, melukai kita, satu persatu jatuh dan mengalami kehancuran. Apa itu tidak mengerikan? Ada yang lebih mengerikan dari itu. Ini ilmu mengerikan kalau dimasukkan ke ranah ilmu. Ilmu yang sangat mengerikan. Zaman dulu hanya raja-raja yang mampu melakukan ini. Hanya keturunan-keturunan para dewa, yaitu para raja yang diperkenankan melakukan ini. Yang memiliki kemampuan melakukan ini. Itu dulu. Dan sekarang kita semua yang melakukan ini. Di masa dulu, di masa yang lalu, laku ini disebut sebagai serat jiwa atau ilmu serat jiwa. Kalau panjenengan ingin mengetahui, di era modern ini, pemilik ilmu serat jiwa ini adalah presiden kita. Presiden kita saat ini. Dia adalah satu-satunya manusia yang memiliki ilmu serat jiwa atau ajian serat jiwa. Peninggalan para leluhur kita yang era itu, zaman itu hanya para raja yang melakukan. Coba panjenengan saksikan. Sepak terjang presiden kita saat ini, coba panjenengan saksikan. Semakin banyak yang membencinya, semakin tinggi derajatnya. Semakin banyak yang membenci dia, membuli dia, semakin terhormat dia. Dan dia tidak melakukan apa-apa. Padahal dia seorang presiden loh. Terlalu mudah ya untuk menemukan rakyatnya yang macam-macam itu terlalu gampang buat. Karena dia seorang presiden. Dibenci, dibully, dicari-cari kesalahannya, difitnah, dituduh itu, diam saja. Nah, dia tetap fokus pada tugasnya sebagai seorang presiden. Namun realita yang terjadi di lapangan, satu persatu yang membenci dia, yang menghina dia, yang membuli dia, yang mencari-cari kesalahan dia, satu persatu jatuh. Satu persatu hancur. Ini banyak yang gagal merekam ini banyak sekali. Kenapa? Karena beliau memiliki ajian serat jiwa. Dia memiliki ilmu serat jiwa. Ilmu sabar narimo kalau dalam istilah Jawanya. Jangan saksikan saja. Ada berapa ribu yang mengfitnah presiden kita. Presiden saat ini. Ada berapa ribu yang membenci, yang mencari-cari kesalahan dia, yang mengfitnah dia itu ada berapa ribu. Dan ada berapa ribu pula yang mengalami jatuh bahkan hancur. Padahal dia tidak melakukan apa-apa loh. Apa enggak mengerikan itu? Apa tidak mengerikan? Ada yang lebih mengerikan dari itu. Jangan hati-hati.
Ajian serat jiwa atau ilmu serat jiwa adalah sikap dan sifatnya satrio sejati, sejatine satrio, yang sering panjenengan sabdakan ketika membaca kunci. Secara lahir, secara wujud, laku kita adalah satrio sejati. Lakunya satrio sejati. Nah, lakunya satrio sejati ini sabar, nerimo, ngalah, jujur, welas. Ribet itu. Secara batin atau secara jiwa, laku kita adalah lakunya sejatinya satrio. Seperti apa lakunya sejatinya satrio itu? Lakunya sejatinya satrio itu meraih kesuksesan tanpa menjatuhkan apapun dan siapapun. Meraih kesuksesan tanpa menyakiti apapun dan siapapun. Meraih kesuksesan tanpa merugikan apapun dan siapapun. Itu lakunya sejatinya satrio. Nah, kalau lakunya satrio sejati, difitnah diam, dibalas dengan kasih. Dibenci diam, dibalas dengan cinta. Disakiti, dilukai, diam, dibalas dengan sayang. Itu lakunya satrio sejati. Ini mengerikan sekali. Bahkan lebih mengerikan karma. Karma belum seberapa mengerikannya. Nah, kalau wahyu pancagaib, spontanitas. Kalau karma itu nunggu waktu yang tepat. Kalau kita pernah mencubit seseorang, maka entah kapan waktunya, jika tepat, maka akan dicubit lagi oleh seseorang. Itu karma. Tapi kalau wahyu pancagaib, spontanitas. Nggak nunggu kesempatan waktu yang tepat itu, enggak. Ini mengerikan sekali. Jadi kalau panjenengan ingin berlaku sebagai satrio sejati, sejatine satrio, contoh presiden panjenengan saat ini. Contoh itu. Itu lakunya satrio sejati, sejatine satrio, atau aji serat jiwa. Itu berbahaya dan sangat mengerikan. Lawang tidak melakukan apa-apa saja sudah jatuh sendiri, tidak melakukan apa-apa saja sudah hancur sendiri, apalagi sampai melakukan sesuatu. Dikarenakan wahyu pancagaib adalah jati dirinya manusia hidup yang sesungguhnya di muka bumi ini. Sedangkan wahyu pancalaku atau iman adalah sikap dan sifatnya wahyu pancagaib. Yang tak lain dan tak bukan adalah sadulur papat kalimo pancer kita. Yang sedang kita kaji agar supaya kita bisa mengenal lagi setelah seumur hidup lupa. Sebelum manekung atau gembleng, lakunya adalah laku murni menuju suci. Arti maksudnya, dikarenakan hendak menuju suci, maka seluruh lakunya harus murni. Murni dari semua bentuk ego, murni dari semua bentuk pamrih, murni dari semua bentuk arogan. Hanya dengan seperti itu laku kita bisa murni. Dan ketika laku kita bisa murni, maka kita bisa mencapai suci. Suci itu apa? Suci itu sedulur papat kalimo pancer, ya wahyu pancagaib itu sendiri. Yang sedang kita usahakan untuk bisa kenal.
Terkait itu dibutuhkan wahyu panca, laku, atau iman. Ketika manekung atau gembleng totalitas, karena manekung atau gembleng adalah penyelesaian laku murni menuju suci. Artinya kemurniannya harus totalitas, tidak bisa tanggung-tanggung, tidak bisa setengah-setengah. Setelah selesai manekung atau gembleng, ini lebih ekstra rumit lagi. Lebih berat lagi, lebih sulit lagi. Dikarenakan di dalam prakteknya semua pergerakan dan pergerikan harus bisa disadari. Ini lebih rumit lagi. Harus mampu menyadari seluruh pergerikan dan pergerakan yang terjadi selama sehari semalam atau 24 jam full. Karena hanya dengan seperti itu kita bisa mengenali diri kita itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Jika tidak, nggak akan bisa. Karena kesucian mereka berlima, yaitu sedulur papat kalimo pancer, halus, halusnya halus, gaib, gaibnya gaib. Dan yang terpenting, untuk mbak-mbaknya, juga untuk panjenengan semuanya, Mas. Kalau panjenengan sudah berumah tangga, ini sangat rumit. Nah, ini sangat rumit. Laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Setelah manekung atau gembleng, ini sulit, ini rumit kalau panjenengan sudah berkeluarga. Namun, kalau panjenengan yang laki-laki bisa menghargai istri panjenengan, bisa jujur apa adanya, dan tidak mempermainkan istri panjenengan, kerumitan, berat, dan sulit ini tidak ada. Jadi, pertobatan panjenengan di sini benar-benar harus totalitas. Selagi masih manekung, selagi masih gembleng, pertobatan panjenengan harus totalitas, harus titik di sini. Karena hanya dengan begitu, panjenengan tidak akan kembali kepada masa lalu. Karena hanya dengan seperti itu, panjenengan tidak lagi meneruskan masa lalu. Artinya, panjenengan sangat mudah menghormati istri panjenengan, ibu dari anak-anaknya panjenengan sendiri, itu gampang banget. Menghargai istri panjenengan yang tak lain dan tak bukan adalah ibunya anak-anak panjenengan, itu sangat gampang. Jujur dan tidak mempermainkan istri panjenengan yang tak lain dan tak bukan adalah ibunya anak-anak panjenengan, itu sangat mudah. Tanpa harus kembali ke masa lalu dan melanjutkan masa lalu lagi. Sedangkan untuk perempuan,
Kalau panjenengan bisa setia tuhu kepada suami panjenengan, kalau panjenengan sudah berkeluarga, bisa menghormati suami panjenengan, maka sulit, berat, dan rumit itu menjadi tidak ada. Karena ketika seseorang berhasil mencapai sucinya diri, berhasil mencapai fitrahnya diri, jika dia tidak sendiri, artinya berkeluarga, maka seluruh keluarganya akan menjadi tanggung jawabnya. Ada di kedua pundaknya. Urusan dunia, urusan akhirat, seluruh keluarga panjenengan, terutama anak istri panjenengan, itu akan menjadi tanggung jawab panjenengan 100%. Ini berat, sulit, dan rumit kalau panjenengan tidak bisa menghargai dan berhenti mempermainkan istri panjenengan. Nah, untuk kaum wanita juga sama. Ketika dia berhasil mencapai fitrahnya diri, berhasil mencapai sucinya diri, maka seluruh keluarganya, terutama suami dan anaknya, akan menjadi tanggung jawabnya. Kesempurnaan dunia dan kesempurnaan akhirat, seluruh keluarganya, terutama anak dan suaminya, itu akan menjadi tanggung jawabnya. Dia yang akan menjamin. Nah, ini berat sekali, ini sulit sekali, ini rumit. Namun kalau panjenengan bisa menghormati suami panjenengan, bisa setia tuhu kepada suami panjenengan, maka berat, sulit, rumit ini menjadi tidak ada. Jadi kesempurnaan dunia akhirat yang harusnya menjadi tanggung jawab suami itu akan berpindah menjadi tanggung jawab seorang istri. Jika istrinya berhasil mencapai fitrahnya diri atau sucinya diri. Namun jika suami istri berhasil secara bersamaan berhasil mencapai fitrahnya diri, berhasil mencapai sucinya diri, maka tidak ada bedanya. Suami atau istri, wanita atau lelaki ini nggak ada bedanya. Sama-sama satrio sejati, sama-sama sejatine satrio. Sama-sama putra kekudangane Rama. Ini ringan sekali, karena sudah pasti bisa saling menghargai. Karena pasti bisa saling menghormati. Karena pasti bisa saling setia tuhu. Karena pasti sudah bisa saling jujur apa adanya, suami istri. Dan itu yang luar biasa. Namun kalau istrinya yang berhasil mencapai fitrah atau sucinya diri, sedangkan suaminya belum atau tidak, sebagai seorang istri harus tetap setia tuhu dan menghormati suaminya. Sebodoh apapun, bahkan sekafir apapun, tetap harus setia tuhu dan menghormati suaminya. Tidak boleh tidak. Atau sebaliknya, suaminya yang berhasil mencapai fitrahnya diri atau sucinya diri.
ini lebih lagi kalau istrinya belum. Karena apa? Karena memang itu tanggung jawab seorang suami. Kesempurnaan dunia akhirat, anak istrinya itu memang tanggung jawab seorang suami. Jadi tetap harus bisa menghargai dan tidak lagi mempermainkan istri. Karena jika tidak, panjenengan akan mengalami kesulitan-kesulitan dan berat. Laku sucinya itu pasti sulit, laku sucinya itu pasti berat. Maka laku suci menuju kelanggengan atau keabadian adalah bentuk usaha mempertahankan fitrahnya diri, mempertahankan sucinya diri. Nah, kalau lakunya sulit, berat, bagaimana bisa dipertahankan? Berani datang menemui saya di pesanggeran ini, berarti panjenengan telah mengambil keputusan itu. Keputusan besar itu sudah panjenengan ambil. Itu terbukti dari keberanian panjenengan datang menemui saya di pesanggeran ini. Jadi, kalau sampai panjenengan kumat lagi, kembali ke masa lalu, melanjutkan masa lalu panjenengan, hati-hati panjenengan. Selain tidak mendapatkan apa-apa, dari yang panjenengan kaji bersama saya di sini, panjenengan akan celaka. Karena ini mengerikan, seperti yang sudah saya ungkap tadi. Ini sangat bahaya dan mengerikan. Dan itu tidak bisa dikompromi. Kalau pelajaran-pelajaran lain bisa dikompromi dengan alasan hilap atau lupa, dengan alasan terpaksa atau kepepet, panjenengan bisa melanggar. Kalau di sini tidak bisa. Wahyu Pancagaib tidak bisa. Salah tetap salah. Dosa tetap dosa, luput tetap luput, dan harus dihukum seketika itu. Panjenengan bisa mampu selesai manekung, selesai gembleng, panjenengan bisa mampu selesai manekung, selesai gembleng, maka fitrahnya diri, sucinya diri yang berhasil panjenengan capai dengan saya temani selama manekung atau gembleng, langsung bisa digunakan untuk menyelamatkan apapun yang panjenengan kehendaki. Langsung bisa digunakan untuk menggenggam dunia seisinya. Langsung bisa. Enggak tunggu lama-lama. Tidak menunggu lama-lama, langsung bisa. Dan prakteknya itu sangat simpel, gampang, dan gratis. Serta selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng, panjenengan sedang berlatih ini loh ya. Sedang berlatih ini. Kalau panjenengan tidak terlatih di sini, kalau tidak menjadi ahli di sini, panjenengan tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebelum datang ke sini, panjenengan sudah menyimak pencerahan dari saya di YouTube. Artinya sedikit banyak panjenengan ngerti, paham dan tahu.
Kalau panjenengan tidak ngerti, belum paham, belum tahu, berarti panjenengan baru menonton video saya. Dan itu pun banyak di skipnya. Bukan disimak baik-baik. Disimak baik-baik sekalipun, kalau banyak di skipnya, panjenengan tidak akan mengerti, nggak akan paham, nggak akan tahu. Bahwa pelatihan paling utama di dalam manekung atau gembleng adalah dua hal yang saya maksud. Padahal ini sangat gampang sekali. Gampang, sederhana, dan gratis. Tapi kalau panjenengan belum mengerti, belum paham, belum tahu, ini sulit. Ini sulit. Ini sulit sekali. Dan selama panjenengan manekung atau gembleng, ini ya yang ada sekarang ini. Selama panjenengan mantung, saya belum mencium bau ini dari panjenengan. Saya belum mencium baunya panjenengan itu mempraktekkan dua hal yang menjadi inti utama pelatihan di dalam manekung atau gembleng ini. Inti paling utama pelatihan di dalam manekung atau gembleng adalah diam ketika panjenengan bersamadi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dua hal ini panjenengan sedang berlatih selama manekung atau gembleng. Sampai panjenengan ahli. Kalau panjenengan tidak ahli, belum ahli, selesai manekung, selesai gembleng, meninggalkan pesanggrahan ini, panjenengan tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, selama panjenengan manekung atau gembleng, untuk panjenengan yang ada saat ini, saya belum mencium panjenengan bau mempraktekkan dua hal ini. Ingat, ini adalah pengkajian diri. Wahyu Pancagaib dan sikap-sifatnya wahyu Pancagaib, yaitu wahyu Pancalaku, adalah jati diri sejatinya manusia hidup. Yaitu panjenengan-panjenengan semua. Ya, kita semua ini. Artinya di dalam prakteknya bukan mencari Tuhan. Bukan berusaha mengenali Tuhan. Apalagi surga, neraka, bidadari atau bidadara. Prakteknya adalah mencari diri, mengkaji diri, mengenali diri. Mengenali diri, mengkaji diri, praktek terbaik, tertepat, dan tergratis adalah diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadi adalah menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang yang hidup. Bukan yang lupa, bukan yang tidur, bukan yang mati. Nah, ini saya belum mencium. Baunya itu belum saya cium dari diri panjenengan. Diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap adalah upaya untuk mengenal diri. Agar supaya mengerti, memahami, dan mengetahui siapa diri panjenengan. Dari mana diri panjenengan, untuk apa diri panjenengan, hendak kemana diri panjenengan. Dan panjenengan tidak akan bisa memberikan ilmu pengertian tentang itu. Ilmu pemahaman dan ilmu pengetahuan tentang itu selain dia sendiri. Dan dia tidak akan memberikan ilmu pengertian apapun. Ilmu pemahaman apapun, ilmu pengetahuan apapun tentang siapa diri panjenengan. Dari mana diri panjenengan, untuk apa diri panjenengan, dan hendak kemana diri panjenengan. Kalau panjenengan tidak bisa diam, tidak mau diam. Wahyu Pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancer, yang merupakan jati diri kita sebagai manusia hidup di muka bumi ini. Gaib-gaibnya gaib. Halus-halusnya halus. Seluruh kejadian yang terjadi atas diri kita adalah gerak-gerik mereka berlima.
Dan gerak-gerik mereka berlima ini terjadi selama 24 jam full atau sehari semalam. Kalau panjenengan tidak menikmati rasanya kelakuan mereka berlima itu sendiri, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, tidak akan bisa panjenengan mengerti, memahami, mengetahui siapa diri panjenengan, dari mana diri panjenengan, untuk apa diri panjenengan, hendak kemana diri panjenengan tidak akan bisa. Selama manekung, sekali lagi, selama manekung atau gembleng, panjenengan sedang berlatih dua hal ini. Dan selama manekung, selama gembleng, untuk panjenengan saat ini, saya belum mencium bau ini dari diri panjenengan. Hati-hati panjenengan. Klimak hasil akhir panjenengan adalah manunggal jati. Hati-hati panjenengan. Dari mana saya tahu kalau panjenengan belum bersungguh-sungguh mempraktekkan dua hal yang menjadi inti utamanya manekung atau gembleng ini? Panjenengan berjalan masih seperti orang yang ketinggalan kereta. Melepas sandal masih seperti orang yang mau kehabisan karcis atau tiket. Panjenengan masih sering terjaduk kepalanya. Ketika di kamar mandi atau toilet, panjenengan masih seperti orang yang sedang belanja di swalayan. Bagaimana cara panjenengan menikmati rasanya kelakuan kalau dengan seperti itu? Nah, itu. Ingat, panjenengan sedang mengkaji diri. Artinya panjenengan sedang mempelajari diri panjenengan sendiri. Gerak-geriknya panjenengan, diri panjenengan itu loh sedang panjenengan pelajari. Sedang panjenengan kenali. Setiap gerak-gerik diri panjenengan itu sedang panjenengan kenali sendiri. Maka diri sejati panjenengan adalah gaib, gaibnya gaib, halus, halusnya halus. Nah, kalau panjenengan semrawut, bagaimana mungkin bisa? Bagaimana mungkin bisa kalau panjenengan masih semrawut? Maka waktu manekung atau waktu gembleng saya batasi hanya 4 hari 5 malam. Waktu manekung, waktu gembleng saya batasi hanya 4 hari 5 malam. Kalau sudah menyelesaikan dasar-dasarnya dari rumah. Kalau belum menyelesaikan dasar-dasarnya dari rumah, mohon maaf, saya tolak. Saya tidak menerima pembelajaran dari nol. Dan yang sudah menyelesaikan dasar-dasarnya dari rumah, saya batasi waktunya hanya 4 hari 5 malam. Kalau panjenengan tidak serius, kalau panjenengan tidak sungguh-sungguh mempraktekkan dua hal yang menjadi inti utama di dalam manekung, di dalam gembleng, bagaimana bisa panjenengan menguasai? Maka nanti setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, mendapat hadiah buku gratis dari saya. Di dalam buku itu tertulis berbagai cara yang tingkat tinggi. Panjenengan tidak akan mendapatkan dari luar sana. Di dalam buku itu tertulis berbagai cara yang ukurannya itu tingkat tinggi. Yang kalau dimiliki oleh manusia awam,
harus ditebus dengan puasa bertahun-tahun, harus ditebus dengan lelaku bertahun-tahun. Tapi hanya dengan menguasai teknik diam ketika bersamadi setelah patrap dan menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, tanpa puasa, tanpa bertapa, tanpa lelaku bertahun-tahun, panjenengan bisa mempraktekkan apa yang saya tulis di dalam buku itu. Artinya kalau panjenengan belum menguasai dua hal yang menjadi inti utama di dalam Manukung atau Gembleng, panjenengan tidak bisa menggunakan apa yang ada di dalam buku kenang-kenangan yang nantinya akan saya berikan. Tentang apapun tidak ada pembelajarannya di sini. Karena apa? Karena sudah saya siapkan di dalam buku itu. Sudah saya siapkan di dalam buku itu. Yang perlu panjenengan pelajari hingga panjenengan menjadi ahli adalah dua hal yang menjadi inti utama di dalam Manukung atau Gembleng. Itu saja yang perlu panjenengan pelajari. Karena dua hal itulah ciri khas seseorang yang dalam keadaan manunggal jati. Manunggal jati berarti bersamadi. Kalau manunggal jati ini selama-lamanya, berarti panjenengan bersamadi selama-lamanya. Jadi, mana ada orang bersamadi bedigasan? Mana ada orang samadi semrawut, itu mana ada? Orang bersamadi itu pasti lemah lembut, temoto, tertata. Semuanya serba kehati-hatian. Itu samadi. Nah ini panjenengan sedang mempraktekkan ini, belajar praktek tentang dua hal ini. Kalau yang lain itu sudah saya siapkan di dalam buku. Jadi panjenengan nggak perlu mumet-mumet mempelajari. Sudah saya siapkan di buku. Namun sayang apa yang saya tulis di dalam buku kunci The Power yang nantinya akan saya jadikan hadiah gratis buat panjenengan. Ini panjenengan nggak bisa mempraktekkan. Kalau dua hal yang menjadi inti utama Manukung atau Gembleng ini nggak panjenengan kuasai. Karena untuk bisa menguasai panjenengan harus berpuasa dulu, bertapa dulu bertahun-tahun. Harus lelaku dulu bertahun-tahun. Baru bisa panjenengan menguasai apa yang saya tulis di dalam buku. Diam. Ketika bersamadi setelah melakukan patrap, apakah itu sulit? Apa itu sulit? Lawang jenengan sudah capek. Panjenengan sudah lelah. Alasan panjenengan menemui saya di pesanggeran ini capek kan? Lelah kan? Kenapa masih merasa sulit untuk diam? Kalau memang panjenengan benar-benar sudah capek. Kalau panjenengan memang benar-benar sudah lelah. Kenapa diam itu sulit? Menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Apakah itu sulit? Panjenengan menikmati kelakuan tetangga bisa? Memperhatikan, merekam, mencari-cari kesalahan tetangga, kesalahan orang lain, panjenengan bisa. Kenapa menikmati kelakuannya sendiri tidak bisa? Mencari-cari kelakuannya sendiri nggak bisa. Lawang gratis. Nggak pakai modal. Tidak ada sanksi pidananya. Nah. Manunggal jati yang nantinya akan panjenengan capai setelah berhasil menyelesaikan Manukung atau Gembleng
tak lain dan tak bukan secara lahiriah, secara awam adalah samadhi. Nah, kalau manunggal jati ini dipertahankan selama-lamanya, berarti panjenengan dalam keadaan samadhi selama-lamanya. Bukti seseorang dalam keadaan manunggal jati, buktinya seseorang dalam keadaan samadhi, itu sudah pasti lemah lembut. Enggak semrawut. Karena apapun kejadian yang terjadi disadari dengan cinta kasih sayang. Paham panjenengan? Saya ulang sekali lagi, ingat, selama panjenengan manekung atau gembleng, panjenengan hanya sedang melatih dua hal ini, bukan yang lain. Karena yang lainnya apapun itu sudah saya siapkan di dalam buku. Nah, kalau seluruhnya panjenengan pelajari, nggak akan cukup umur panjenengan untuk mempelajari semua yang saya miliki, tidak akan cukup umur panjenengan itu. Makanya saya ambil titik klimaknya. Sedangkan yang lain saya siapkan di buku. Nah, titik klimaknya ini tok yang harus panjenengan kuasai. Karena dengan menguasai titik klimak dua hal yang menjadi inti utama di dalam manekung atau gembleng, itu adalah keadaan manunggal jati. Manunggal berarti menyatu atau bersatu. Jati arti maksudnya fitrah atau suci. Manunggal jati berarti menyatu atau bersatu dengan fitrah atau sucinya diri. Keadaannya adalah samadhi. Berarti keadaan manunggal jati adalah keadaan bersamadhi. Nah, keadaan bersamadhi ini full harus berkesadaran. Sepenuhnya harus berkesadaran. Nah, setiap seseorang yang berkesadaran, pasti apapun itu dengan kehati-hatian, dengan kejelian, dengan ketelitian, dengan kewaspadaan. Panjenengan tidak menguasai ini, maka di dalam prakteknya, setelah meninggalkan pesanggeran ini, panjenengan tidak menguasai dua hal yang menjadi titik utama di dalam manekung atau gembleng. Ketika panjenengan pulang nantinya meninggalkan pesanggeran ini, kelakuan panjenengan adalah kelakuan satrio sejati, sejatine satrio. Yang berarti panjenengan sedang berlaku, sedang berbuat. Aji serat jiwa. Nah, kalau panjenengan tidak menguasai dua hal ini, difitnah orang, panjenengan pasti akan membalas, mengfitnah dengan lebih kejam. Ketika ada yang membenci panjenengan, panjenengan akan membalasnya dengan lebih kejam. Ketika ada yang menyakiti panjenengan, panjenengan akan membalasnya dengan sangat kejam. Artinya panjenengan gagal sebagai aji serat jiwa. Panjenengan gagal sebagai satrio sejati, sejatine satrio. Nah, kalau sudah seperti itu, untuk apa mengkaji ini? Jadi orang awam udah jelas kan? Hanya dengan menguasai dua hal yang menjadi titik utama manekung atau gembleng,
panjenengan langsung bisa menggenggam dunia seisinya, plus yang dimaksud Tuhan di dalamnya. Apapun yang panjenengan kehendaki, bisa panjenengan tolong, bisa panjenengan selamatkan. Enggak nunggu-nunggu, enggak nanti-nanti, enggak pakai nanti-nanti. Tapi kalau panjenengan belum ahli, bahkan tidak ahli, panjenengan enggak akan mendapatkan apa-apa. Pulang meninggalkan pesanggaran ini, panjenengan enggak akan mendapatkan apa-apa. Malah tambah sulit, malah tambah rumit, malah tambah bingung panjenengan. Harus apa, harus bagaimana. Tempat kadangan sudah hampir selesai direhab. Walaupun belum seluruhnya, namun di sini khusus untuk tempat kadangan sudah bisa ditempati. Jadi ketika beristirahat setelah melakukan manekung atau gembleng, berusahalah beristirahat di sini, di tempat kadangan. Jangan di tempat yang lain. Karena hanya di tempat kadangan ini yang saya penuhi dengan tulisan-tulisan. Jadi kemungkinannya sangat tipis panjenengan melamun itu. Berhayal, berhalusinasi itu sangat tipis. Karena mau noleh kemanapun ada tulisan saya yang menjadi motivasi panjenengan. Dan jangan pernah lupa, panjenengan sedang mempelajari diri panjenengan sendiri. Panjenengan sedang mengkaji diri panjenengan sendiri. Panjenengan sedang berusaha mengenal diri panjenengan sendiri. Apapun yang terjadi pada diri panjenengan, ingat itu. Jadi yang diperhatikan jangan yang lain selain diri panjenengan. Yang dikaji jangan yang lain selain diri panjenengan. Karena ini pengkajian diri. Dan itu adalah diri panjenengan sendiri. Bisa paham? Dan untuk panjenengan yang mengalami masalah raga, khusus untuk panjenengan yang mengalami masalah fisik, masalah raga. Sesungguhnya kehidupan manusia di dunia ini itu bergantung dari isi otaknya. Nah, apapun yang menjadi isi otak ini yang akan dicerna oleh hati panjenengan. Apapun yang menjadi isi otak panjenengan, itulah yang akan dicerna oleh hati panjenengan atau batin panjenengan. Dan apapun yang akan dicerna oleh hati atau batin panjenengan, itu yang akan dimijilake oleh kelamin atau syahwat panjenengan. Yang akan direalitakan oleh kelamin atau syahwat panjenengan. Ketika seseorang itu berusaha menjaga kebersihan otak atau pikirannya, maka seluruh kehidupan di dunia ini menjadi bergantung dari otak atau pikirannya. Dan apapun yang menjadi isi daripada otak atau pikirannya, itu yang akan dicerna oleh hati atau batinnya. Dan apapun yang dicerna oleh hati atau batinnya, itulah yang akan direalitakan oleh kelamin atau syahwatnya. Itulah hukum alam. Artinya, selama panjenengan berpikir kalau tubuh fisik panjenengan sakit, maka selama itu panjenengan akan sakit. Karena seluruh kehidupan di dunia itu bergantung dari isi otak atau pikiran kita. Nah, hilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang bersarang di otak atau pikiran kita.
Kehidupan kita bermula dari ketika kita membuka mata setelah beristirahat tidur. Dan apa yang pertama kali terbesit di otak atau pikiran kita, itulah yang akan kita jalani, yang akan kita dapatkan. Nah, kalau pertama kali membuka mata setelah bangun dari tidur sakit, ya berarti sehari semalam itu sakit. Nah, kalau ingin sehat bagaimana? Berarti jadi pertama kali otak atau pikiran kita aktif harus berpikir sehat kalau mau sehat. Yang kedua, kalau panjenengan merasa bermasalah pada fisik atau tubuh panjenengan, mbok iya cari tempat patrap samadhi yang gampang. Jangan nyelempit-nyelempit, jangan cari yang susah-susah, jangan nyari yang sulit-sulit. Lawang tubuhnya merasa bermasalah. Kenapa kok mencari tempat patrap samadhi yang susah, yang sulit? Cari tempat patrap samadhi yang mudah, yang gampang, yang tidak mempersulit fisik atau tubuh panjenengan. Kalau panjenengan sadar bahwa fisik panjenengan sedang bermasalah. Dua hal ini penting sekali untuk panjenengan yang sedang bermasalah fisik. Saya ulang, untuk panjenengan yang sedang bermasalah fisiknya, kehidupan panjenengan itu bergantung dari otak panjenengan sendiri. Dan di sana saya sudah menulisnya, itu sangat komplit. Jagalah seluruh, bahasanya seluruh loh ya. Seluruh kehidupan manusia di dunia ini itu bergantung dari otak atau pikiran kita. Seluruh. Makanya saya tulis di sana sampai ke Tuhan. Tuhan itu loh bergantung dari isi kepala kita. Kalau kepala kita ini kita isi dengan Tuhan itu sulit, ya sulit. Apapun itu. Sedangkan kehidupan kita itu bermula dari saat pertama kali kita membuka mata setelah istirahat tidur. Seluruh kehidupan itu bergantung dari isi otak. Seluruh kehidupan di dunia itu bergantung dari isi otak. Dan kehidupan di dunia itu bermula dari pertama kali kita membuka mata setelah bangun dari tidur. Ya, coba simpulkan sendiri itu. Masa harus saya jelaskan? Sesungguhnya apapun itu. Artinya ketika kita berpikir jelek, maka kehidupan yang kita jalani di hari ini jelek. Ketika kita berpikir buruk, maka kehidupan yang kita jalani hari ini ya buruk. Ketika kita berpikir sakit, kehidupan yang kita jalani hari ini ya sakit. Kalau kita berpikir sehat, kehidupan kita yang kita jalani hari ini ya sehat. Jadi terserah, itu pilihan panjenengan sendiri. Mau berpikir apa? Saya nggak bisa memaksa. Uang itu adalah hak individu. Kalau panjenengan mau sakit selamanya, silahkan berpikir sakit terus. Jangan pernah berpikir sehat. Maka seumur hidup kehidupan panjenengan akan selalu sakit. Nggak ada sehatnya. Lalu selalu berpikir nggak sehat, selalu berpikir sakit. Padahal itu sederhana sekali.
Nah, kalau sudah berpikir sehat, maka merasalah sehat agar panjenengan bisa merasakan sehat. Berpikir sehat tapi tidak merasa sehat, lah terus gimana? Berpikir baik tapi tidak merasa baik, lah terus gimana? Prakteknya gimana? Nah, kalau sudah bisa berpikir sehat, maka merasalah sehat agar supaya bisa menikmati rasanya sehat. Ini realita. Ini kenyataan. Jadi panjenengan harus membuktikan sendiri. Jadi mulai malam ini, untuk panjenengan yang bermasalah fisiknya, saya tidak mau lagi panjenengan berjalan sambil megang apa saja. Soalnya tadi saya perhatikan ada aksesoris yang pecah di sana. Itu karena apa? Karena panjenengan berjalannya sambil memegang. Iya, kalau memegangnya itu membangun. Pegangan panjenengan merusak. Lah daripada merusak, mbok nggak usah megang sih. Kayaknya lebih enak tuh lenggang kangkung itu lebih kemayu kan kayaknya. Ya enggak? Lebih kemayu kan yang lenggang kangkung itu. Kenapa harus megang-megang? Ya kalau megangnya itu membangun. Lah megangnya merusak. Tanaman patah, aksesoris jatuh, pecah. Itu gimana itu? Kenapa hal itu terjadi? Satu, karena panjenengan berjalannya sambil megang-megang. Apa sih yang didapatkan dari jalan sambil megang-megang itu? Apa sih yang diperoleh? Tidak ada yang panjenengan peroleh itu. Jalan biasa saja. Nggak usah sambil megangin tanaman, sambil megangin aksesoris. Kenapa panjenengan berjalan sambil megang-megang? Karena panjenengan tidak merasa sehat. Kenapa panjenengan tidak merasa sehat? Karena panjenengan selalu berpikir sakit. Nah, runtut toh. Kita sedang mengkaji kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dan kita sedang mempraktekkan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ingat itu, jangan pernah lupa. Titiknya ada dua. Diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Dan menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Di luar patrap samadi. Dua hal ini panjenengan harus ahli. Maka praktekkan bersungguh-sungguh. Praktekkan dengan serius. Karena pelatihannya terbatas. Hanya 4 hari 5 malam. Kalau panjenengan tidak serius, kalau tidak sungguh-sungguh, 4 hari 5 malam itu tidak cukup. Tidak akan cukup. Panjenengan tidak akan berhasil menguasai. Kalau belum hafal, berdiri dulu di sana. Di balik pintu gerbang itu berdiri menghadap sini. Perhatikan semuanya. Sadari, oh bangunannya pendek. Oh di sepanjang sela-sela ada aksesoris. Ada taman. Perhatikan dengan kesadaran panjenengan agar panjenengan bisa membawa diri gitu. Agar panjenengan bisa membawa diri di pesanggeran ini. Agar supaya panjenengan bisa menempatkan diri di pesanggeran ini, bisa menyesuaikan diri di pesanggeran ini. Sehingganya panjenengan bisa menjaga diri selama di pesanggeran ini. Panjenengan ngerti dan paham, oh bangunannya pendek, saya tinggi. Oh jalannya sempit, saya besar. Sudah sempit jalannya, di kanan kirinya ada aksesoris lagi. Ada tanaman-tanaman. Dan itu bukan tanaman hutan. Itu bunga, itu hiasan, tanaman hiasan. Udah jalannya sempit, ada tanaman hias, banyak aksesoris. Harus apa yang panjenengan lakukan? Panjenengan sedang mengkaji
kesadaran cinta kasih sayang hidup. Panjenengan sedang mempraktekkan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dan itu adalah identitas jati diri panjenengan sendiri. Coba. Jadi untuk yang belum kenal pesanggeran ini, berdiri dulu di sana. Cari tempat yang pemandangannya luas, berdiri. Perhatikan semua, kenali dulu dengan kesadaran panjenengan. Dengan begitu panjenengan memahami, oh bangunannya pendek, saya tinggi, oh jalannya sempit, kanan kirinya ada tanaman hias, ada panjenengan bisa tahu itu. Dengan seperti itu panjenengan bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri. Karena panjenengan bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, panjenengan bisa menjaga diri di dalam menyelesaikan laku murni menuju suci. Aslinya pelajaran yang di pesangger, semua pelajaran yang ada di pesanggeran ini realitas semua. Kasat mata semua. Nggak ada yang gaib, itu nggak ada. Kasat mata semua. Dan itu realita. Nah tinggal panjenengannya, kesadarannya mampu merekam enggak? Mampu menghafal enggak? Mampu memperhatikan enggak kesadaran panjenengan? Kenapa di sela-sela tempat duduk patrap samadhi saya beri aksesoris patung? Yang jika panjenengan tidak berhati-hati, panjenengan senggol, jatuh, pecah. Dan itu saya beli dari Bali. Harganya enggak seberapa. Tapi tempatnya saya membeli itu jauh di Bali. Dan itu saya letakkan di sela-selanya tempat patrap samadhi. Apa maksudnya itu? Kalau bukan saya ingin panjenengan berhati-hati, karena panjenengan sedang mempraktekkan kesadaran cinta kasih sayang, apa coba maksudnya saya meletakkan aksesoris itu di sana? Kenapa bangunan ini pendek? Kenapa? Kenapa jalannya sempit? Di kanan kirinya diletakkan banyak begitu aksesoris. Nah, itu semuanya ada tujuan. Itu pelajaran realita itu. Itu pelajaran realita. Itu nyata itu enggak, bukan pelajaran gaib, itu bukan. Nah, panjenengan sedang berlatih di ini. Di sini panjenengan sedang berlatih ini. Panjenengan menguasai ini. Kalau panjenengan sudah berumah tangga, panjenengan bisa menjadi suami favorit bagi keluarga panjenengan. Panjenengan bisa menjadi contoh suami contoh, teladan bagi kaum istri. Begitu juga wanitanya yang sudah berkeluarga akan menjadi istri favorit, istri teladan. Kalau panjenengan bisa menguasai pelajaran-pelajaran selama menekung atau gembleng ini. Nah ini sangat bisa membahagiakan saya. Saya bahagia sekali kalau panjenengan bisa berhasil menguasai ini. Jadi angan-angan panjenengan jangan sampai lepas untuk mengingat bahwa keberadaan panjenengan di sini sedang belajar mengkaji diri. Jangan sampai lepas. Karena kalau sampai lupa, angan-angan panjenengan nanti nggak ingat. Kalau panjenengan sampai lepas, angan-angan panjenengan nanti lupa, nggak ingat. Kalau bangunannya ini pendek, jalannya, ya nggak akan ingat. Maka sedang mengkaji kesadaran cinta kasih sayang hidup dan mempraktekkan kesadaran cinta kasih sayang hidup.
Dan setiap orang yang mengkaji kesadaran cinta kasih sayang hidup dan mempraktekkan kesadaran cinta kasih sayang hidup pasti indah. Indah banget. Nggak mungkin tidak, itu enggak. Pasti tertata. Nggak mungkin nggak tertata, itu nggak mungkin. Kalau sampai tidak indah, kalau sampai tidak tertata, berarti lepas dari praktek dan pengkajian. Sebelum datang ke sini menemui saya, panjenengan sudah nyimak video saya. Artinya sedikit banyak ngerti, paham, tahu tentang ini nih, tahu. Nah, harusnya begitu sampai di sini kan dipraktekkan, nggak berhenti di pengetahuan saja. Kalau sampai tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu, maka bagian saya ketika ngomong seperti ini di-skip. Makanya nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu. Bisa paham semuanya nggih? Ini penting buat panjenengan nggih, ini penting. Karena hanya itu yang bisa menggantikan posisi bertapa. Ya, hanya itu yang bisa menggantikan posisi bertapa. Kalau bertapa, tak jamin jenengan tidak akan mampu deh. Nggak akan mampu kalau bertapa. Nah, ini penggantinya dua hal yang sedang panjenengan praktekkan. Itu penggantinya bertapa itu. Jadi, sebagai penutup kadangan kita malam ini, saya memberikan pencerahan khusus untuk yang di luar sana. Kalau di luar sana ada yang bertanya, Pak Web, saya ingin menjadi kadang panjenengan. Saya ingin ikut mengkaji diri dan mempraktekkan bersama panjenengan. Syaratnya apa? Tata caranya bagaimana? Gampang. Simak baik-baik video-video pencerahan dari saya di YouTube Putra Romo Channel. Pasti tahu syaratnya. Pasti paham caranya. Pengertiannya tentang apa dan bagaimana Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku pasti tercerahkan. Kalau bersedia menyimak video-video pencerahan dari saya di YouTube Putra Romo Channel. Dan nyimaknya jangan di-skip-skip supaya ngerti, supaya paham arti maksudnya apa dan bagaimana, serta mengetahui kemana arah tujuannya. Kalau harus saya ulang di video ini, maka syaratnya pertama harus bertobat, menghentikan dan berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulang masa lalu. Bertobat atau menghentikan seluruh masa lalu. Serta memohon pengampunan kepada yang dimaksud Tuhan menurut panjenengan sendiri. Silahkan menurut panjenengan sendiri yang dimaksud Tuhan itu apa dan bagaimana. Bermohonlah pengampunan kepadanya. Itu syaratnya. Tidak ada syarat lain. Syarat puasa nggak ada. Syarat sesaji ube rampe nggak ada. Syarat uang tidak ada. Syaratnya adalah bertobat atau menghentikan seluruh masa lalu. Tidak mengulangi lagi. Dan memohon pengampunan kepada yang dimaksud Tuhan. Menurut panjenengan, terserah menurut panjenengan Tuhan itu apa dan seperti apa. Memohonlah pengampunan kepadanya. Caranya Pak Web, caranya
Cari video yang berjudul Kunci The Power level 1, Kunci The Power level 2, dan Kunci The Power level 3. Kalau videonya kurang jelas, cari artikelnya di Google. Judulnya sama. Kunci The Power level 1, Kunci The Power level 2, dan Kunci The Power level 3. Ingat, kalau berbentuk, kalau berupa artikel, baca baik-baik penjelasannya. Kalau berupa video, simak baik-baik penjelasannya. Kalau sudah mengerti dan memahami apa arti maksudnya, dan mengetahui kemana arah tujuannya, karena membaca penjelasannya dengan baik, ini penting, ini penjelasannya ini penting karena tidak mungkin gitu loh. Kita melakukan sesuatu yang kita tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu itu tidak mungkin. Makanya saya berpesan kalau berbentuk tulisan baca baik-baik penjelasannya. Tujuannya agar supaya mengerti dan memahami apa arti maksudnya, mengetahui kemana arah tujuannya. Kalau sudah mengerti dan memahami apa arti maksudnya, dan mengetahui kemana arah tujuannya, kunci The Power level 1, kunci The Power level 2, kunci The Power level 3, silahkan dipraktekkan sesuai petunjuknya. Nah, setelah menyelesaikan kunci The Power level 1, 2, dan 3, saya harus apa? Baca penjelasannya. Kan saya sudah berpesan, baca penjelasannya. Kalau penjelasannya mau dibaca dengan baik, tahu. Setelah menyelesaikan kunci The Power level 1, 2, ini pasti tahu apa yang harus dilakukan kalau dibaca penjelasannya. Gitu loh. Nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu, nggak mungkin lah. Wong saya capek-capek menulis kok. Saya tulis itu. Untuk memudahkan panjenengan, saya memberikan penjelasan-penjelasan sederhana dengan menggunakan berbagai macam sudut pandang dan beraneka warna, ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan. Untuk memudahkan panjenengan. Jadi panjenengan jangan mempersulit diri panjenengan sendiri. Nah, sedangkan untuk panjenengan yang sudah sampai di sini, kalau panjenengan benar-benar menyimak, kalau berwujud atau berbentuk atau berupa video, kalau panjenengan benar-benar membaca, kalau berupa artikel dengan baik, panjenengan tahu dan mengerti apa arti maksudnya dan mengetahui kemana arah tujuannya, kunci The Power level 1, kunci The Power level 2, kunci The Power level 3. Sehingganya panjenengan nyampe di sini itu prakteknya mudah banget. Gitu loh. Nggak membutuhkan motivasi berulang-ulang kali. Tanpa diberi motivasi sekalipun, panjenengan langsung bisa membawa diri, langsung bisa menempatkan diri, langsung bisa menyesuaikan diri. Sehingga panjenengan bisa menjaga diri selama berada di pesanggrahan ini. Asli saya sudah memberikan termudah kepada panjenengan. Namun sayangnya tidak sedikit di antara panjenengan mempersulit diri panjenengan sendiri. Paham nggih? Penutup, apa yang sedang kita kaji bersama, apa yang sedang kita praktekkan bersama, ini adalah ilmu gawat, ilmu yang sangat mengerikan kalau dimasukkan ke ranah keilmuan.
Ini ilmu yang sangat berbahaya sekali. Ini ilmu yang sangat gawat sekali, mengerikan sekali. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal-awal tadi. Jadi berhati-hatilah panjenengan. Berhati-hatilah panjenengan, bersungguh-sungguhlah panjenengan. Karena panjenengan hendak menggenggam dunia seisinya plus yang dimaksud Tuhan di dalamnya. Dan terkait hal ini, saya memberikan kemudahan-kemudahan kepada panjenengan. Jadi kalau sampai tidak serius, tidak bersungguh-sungguh, tidak berhati-hati, rugi panjenengan sendiri. Nggih. Mengkaji kesadaran cinta kasih sayang hidup. Mempraktekkan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ini ukurannya rasa sejati, sejatinya rasa. Jadi kejadiannya itu 7 kali lipat dari yang biasanya panjenengan rasakan. Menjadi 7 kali lipat dari yang biasanya panjenengan rasakan. Kalau panjenengan tidak bersungguh-sungguh, kurang bersungguh-sungguh, tidak berhati-hati, kurang berhati-hati, dan keluar dari apa yang dimotivasikan, dikarenakan rasanya itu 7 kali lipat dibanding dengan rasa yang pernah panjenengan rasakan, itu ngenok sekali. Itu ngenok sekali. Tahu ngenok enggak? Jadi kalau ada yang menemani panjenengan manekung berbicara keras, itu rasanya ngenok. Apalagi sampai dimarah, itu rasanya ngenok banget. Ditegur, itu rasanya ngenok banget. Ya. Nah, panjenengan dimarah, ditegur, karena apa? Karena panjenengan kurang bersungguh-sungguh. Karena panjenengan keluar dari apa yang dimotivasikan. Kalau panjenengan bersungguh-sungguh, kalau panjenengan tidak keluar dari yang dimotivasikan, berarti kami itu sinting kok sampai ngomong kasar, sampai negur panjenengan, berarti kami itu tidak waras. Bisanya kami menegur itu karena panjenengan kurang bersungguh-sungguh, kurang berhati-hati. Bisanya kami menegur itu karena panjenengan keluar dari motivasi. Nah, hal ini terjadi karena panjenengan kurang bersungguh-sungguh. Keluar dari motivasi. Kalau bersungguh-sungguh tidak keluar dari motivasi, masa iya mau ditegur? Kurangnya bersungguh-sungguh, kurangnya berhati-hati, keluarnya dari motivasi karena panjenengan tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri. Sehingga panjenengan lupa kalau panjenengan berada di sini itu sedang belajar, sedang mengkaji. Dan ini tempat belajar, ini tempat pengkajian. Ya. Pesanggrahan ini adalah tempat pengkajian diri. Nah, ini panjenengan bisa lupa. Padahal kami menegur panjenengan itu demi kebaikan panjenengan.
agar supaya panjenengan tidak mengalami kegagalan. Namun dikarenakan pengkajian kesadaran cinta kasih sayang hidup, prakteknya itu rasanya 7 kali lipat dibanding rasa yang biasanya panjenengan rasakan. Walaupun itu demi kebaikan panjenengan tetap enok. Cerewete gitu ya. Ada yang pernah berpikir gitu? Jadi agar supaya panjenengan tidak ditegur, maka panjenengan harus sadar diri kalau panjenengan ada di sini itu sedang belajar ya. Mengkaji diri dan mempraktekkan diri. Yang berarti mengkaji dan mempraktekkan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Panjenengan menguasai ini, panjenengan ahli tentang ini, pulang ke rumah, meninggalkan pesanggrahan ini, panjenengan langsung bisa menyelamatkan atau menolong atau membantu apapun yang panjenengan kehendaki. Seiring berjalannya waktu, secara perlahan panjenengan akan menggenggam dunia seisinya. Plus yang dimaksud Tuhan di dalamnya. Dan saya, Wong Edan Bagu, hanya bisa dibahagiakan dengan itu. Panjenengan bisa di situ, berarti panjenengan berhasil membahagiakan saya. Aslinya sederhana kan? Ayo kita buktikan bareng-bareng. Kita buktikan bersama-sama. Bahwasanya Dat Maha Suci Hidup itu ada. Dat Maha Suci Hidup itu kuasa atas segalanya. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Dihadapkan ke sini, ini nggak melambai, yang melambai ke sana. Ketika saya hadapkan ke sana, jenengan melambaikan tangan. Ini orang ketok. Silakan melambaikan tangan. Nah, yang sebelah sini melambaikan tangan.